Teman-teman sekalian, Bapak-bapak dan Ibu guru peserta PPG dalam jabatan, di mana saja Bapak dan Ibu guru berada, selamat berapa saja. Semoga Bapak dan Ibu guru sekalian semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini kembali saya akan membagikan beberapa tips penting yang perlu Bapak dan Ibu guru terapkan saat mengikuti pelaksanaan ujian UP PPG dalam jabatan yang akan Bapak dan Ibu ikuti. Sebelum kita masuk ke informasi dan tips yang akan saya bagikan ini, bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang baru bergabung dan baru singgah di channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, berikan komen, dan bagikan ke media-media sosial teman-teman. Mana tahu informasi dan tips yang saya bagikan saat ini bermanfaat juga untuk rekan-rekan guru lain yang juga saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian UP. Oke, teman-teman sekalian, tips yang akan saya bagikan ini didasarkan pada pengalaman saya dalam melewati ujian UP PPG dalam jabatan, dan tips ini saya terapkan. Puji Tuhan, saya dinyatakan lulus ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang akan mengikuti ujian UP ya, persiapkan diri sebaik mungkin, dan juga Bapak dan Ibu perlu terapkan tips ini ya. Karena UP merupakan momok bagi guru-guru yang mengikuti PPG dalam jabatan, di mana UP ini dijadikan sebagai barometer yang menentukan apakah Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional ataukah tidak ya. Jadi di sini kita perlu menerapkan trik ini ya. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, Bapak dan Ibu perlu persiapkan semua perlengkapan di meja yang akan Bapak dan Ibu pakai saat mengikuti ujian UP ya. Perlengkapan ini mencakup seperti HP, laptop, alat cas HP dan alat cas laptop, kabel terminal ya, terminal cok ini, air minum tanpa label, ballpoint, kertas putih, dan tentu saja dokumen berupa kartu ujian dan KTP ya. Oke, setelah Bapak dan Ibu persiapkan semua perlengkapan ini, maka tips berikut, Bapak dan Ibu perlu hadirlah di dalam Zoom setengah jam sebelum jadwal UP dimulai ya. Usahakan jangan terlambat agar tidak menciptakan rasa grogi dan deg-degan ya. Jadi kita usahakan hadir dalam Zoom dengan pengawas ujian atau pengawas ruangan setengah jam sebelum ujian UP dimulai ya, sehingga kita tidak grogi, kita tidak gugup ya saat mengerjakan soal yang memang terlihat sulit ya. Oke, tips yang berikut yaitu duduklah di kursi dan meja yang sudah kita siapkan untuk mengikuti ujian, meskipun ujian UP-nya belum dimulai ya. Semakin cepat kita duduk di tempat ujian tersebut akan membuat pikiran dan hati kita semakin tenang ya, sehingga kita lebih mudah dalam menguasai keadaan ya. Meskipun waktu ujiannya belum dimulai, kita pastikan bahwa kita sudah duduk di meja dan kursi yang kita sudah siapkan untuk mengikuti ujian UP ini ya. Poin yang keempat, jika giliran Bapak dan Ibu sudah selesai diperiksa oleh pengawas ujian atau pengawas ruangan melalui Zoom, maka sebaiknya Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu peduli dengan pembicaraan pengawas dengan peserta lain ya. Artinya kita fokus dengan diri kita sendiri saja ya. Jangan terlalu peduli dengan pembicaraan ataupun instruksi dari pengawas untuk peserta lain. Intinya bahwa giliran kita sudah diperiksa oleh pengawas dan pengawas sudah menyatakan bahwa kita sudah siap untuk mengikuti ujian UP dan tidak ada pelanggaran ya. Oke, poin yang kelima, setelah kita diperiksa oleh pengawas dan jadwal untuk ujian UP-nya sudah dimulai, maka kita mulai mengerjakan soal saat pengawas
menginstruksikan untuk memulai mengerjakan soal ya. Jadi kita mulai mengerjakan soal ketika pengawas mengizinkan kita untuk memulai mengerjakan soal. Jangan dulu kita mulai ketika pengawas belum mengizinkan kita ya. Oke, setelah itu hal yang berikut ini merupakan hal penting yang perlu Bapak dan Ibu terapkan ya. Dan saya harapkan ini Bapak dan Ibu perlu terapkan. Kecilkan volume perangkat atau handphone yang digunakan untuk Zoom saat pengawas sudah memerintahkan kita untuk mulai mengerjakan soalnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ketika pengawas sudah memberikan instruksi bahwa kita sudah boleh mulai mengerjakan soal UP ya, maka Bapak dan Ibu luangkan waktu beberapa detik untuk mendekati perangkat ya. Anggap saja Bapak dan Ibu hendak melakukan sesuatu yang bukan merupakan suatu pelanggaran ya, ingin memperbaiki posisi handphone. Bapak dan Ibu sempatkan diri untuk mengecilkan volume perangkat handphone ya yang dipakai untuk Zoom tersebut ya. Usahakan volumenya kecil sehingga selama proses mengerjakan soal UP tersebut Bapak dan Ibu tidak akan terganggu dengan suara bising ataupun pembicaraan dari peserta lain ataupun suara dari pengawas ketika menginstruksikan ke peserta lain ya, ataupun saat pengawas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta lain, Bapak dan Ibu tidak akan terganggu dengan suara-suara tersebut ya. Jadi dari kesekian tips ini merupakan tips yang paling penting ya, dan tips ini sesungguhnya berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengikuti ujian pretest di awal PPG tahun 2022 lalu pada bulan Februari, saya mengalami gangguan konsentrasi ketika mengerjakan soal pretest tersebut karena terus terang melalui aplikasi Zoom tersebut pengawas mengharapkan kita peserta untuk menghidupkan volumenya dengan suara yang keras, tetapi sesungguhnya itu benar-benar mengganggu ya, mengganggu konsentrasi kita ketika kita hendak mengerjakan soal ya. Jadi berangkat dari pengalaman pretest ini saya gunakan tips ini, di mana ketika pengawas memberikan kesempatan kita untuk memulai mengerjakan soal, maka saya sempatkan waktu beberapa detik untuk mendekati perangkat handphone saya yang saya gunakan sebagai Zoom dengan pengawas untuk mengecilkan volume di handphone tersebut ya. Usahakan cukup satu volume saja sehingga apapun yang terjadi di dalam Zoom, baik perintah pengawas untuk peserta lain ataupun teguran-teguran pengawas untuk peserta lain, tidak akan mengganggu konsentrasi kita saat kita mengerjakan soal-soal UP yang sesungguhnya benar-benar membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Oke, kita berangkat ke poin yang berikut ya. Saya harapkan poin ke-6 ini Bapak dan Ibu benar-benar terapkan ya. Tetapi usahakan agar tidak menciptakan atau menimbulkan kecurigaan dari pengawas. Pastikan Bapak dan Ibu sendiri saja yang mengetahui tujuan Bapak dan Ibu untuk mengecilkan volume tersebut ya. Nah, poin berikut yang perlu Bapak dan Ibu terapkan yaitu kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah ya. Ini tentu saja Bapak dan Ibu sudah pahami bahwa ketika kita mengerjakan suatu soal, maka kita pilih soal-soal yang kita anggap mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan soal-soal lain kita bisa kerjakan ataupun fokus setelah kita menyelesaikan soal-soal yang kita anggap mudah ya. Poin yang ke-8, saat mengerjakan soal, duduklah dengan santai ya, enjoy tanpa ada rasa tertekan. Fokus dengan soal dan jangan pernah sibuk dengan layar Zoom yang ada di perangkat handphone kita, dan semaksimal mungkin
kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan agar nama kita tidak disebut oleh pengawas saat pelaksanaan ujian UP itu berlangsung ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin nama kita tidak ditegur oleh pengawas. Poin berikut, jika sudah selesai, maka Bapak dan Ibu perlu mencek kembali. Mungkin ada soal-soal yang terlewati dan belum kita kerjakan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa tips ya, 9 tips yang bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Jadi selain dari ke-9 tips ini, keberhasilan kita dalam UP tidak terlepas dari persiapan kita sendiri dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian UP ini ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu juga sudah mempersiapkan diri secara matang, belajar, mengikuti bimbingan belajar melalui aplikasi Zoom dengan dosen-dosen ya di LPTK masing-masing ya. Sedangkan 9 tips ini juga mendukung kelulusan Bapak dan Ibu jika dibarengi dengan persiapan yang matang dari Bapak dan Ibu untuk menghadapi ujian UP ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semoga tips yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan terutama saya doakan agar Bapak dan Ibu yang sebentar lagi akan mengikuti ujian UP dinyatakan lulus ya. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.